Belum. Ada sukacita? Ada damai sejahtera? Syukur pada Allah. Siapa yang sukacita, angkat tangan. Wow. Jadi dari sekian orang yang sukacita, yang stres cuma saya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini temanya adalah apa temanya? Bersamamu, bersama pasangan, musibah atau mujizat. Hidup bersamamu, musibah atau mujizat. Kalau saya tanya, musibah atau mujizat? Hidup bersama pasangan Anda, musibah atau mujizat? Saya agak ragu-ragu. Suster dan para pastor tidak boleh menjawab ya. Karena umat bersama pastor adalah musibah. Coba umat yang di atas. Oi, halo. Hidup bersama pasangan Anda musibah atau mujizat? Musibah? Mujizat. Yang belakang, atas. Hidup bersama pasangan Anda musibah atau mujizat? Mujizat. Sebelah kiri saya, hidup bersama pasangan Anda musibah atau mujizat? Yang di sini musibah atau mujizat? Mujizat. Setuju? Selesai toh ya. Semuanya sudah ada di jalan yang benar, ngapain lagi? Betul Bapak? Yo wes Bali yo. Bapak Ibu terkasih, memang melihat musibah atau mujizat itu tergantung dilihat mananya. Sama. Saya masih ingat waktu kecil ada teman saya. Namanya, karena saya di Sunda, saya ini lahir di Bandung. Hanya ayah saya orang Klaten, ibu saya orang Mount Island, Muntilan. Biar gaya sedikit dong. Saya besar dan lahir di Bandung, maka bahasa Sunda fasih. Bahasa Jawa sedikit-sedikit. Lalu waktu kecil saya ingat ada anak yang namanya si Sadul. Maaf, karena saya main dengan Sadul pakai bahasa Sunda. Si Sadul ini ngomong bahasa Sunda. Dan Sadul ini anaknya jorok. Dia umbelnya hijau. Naik turun. Apollo 11. Lalu orang teman-temannya ngomong, Sadul pakai bahasa Sunda. Sadul eta bahasa Sunda itu umbel tuh leho namanya. Sadul geuleuh eta leho sia susut. Sadul cici kui umbelmu. Ayo bersike. Tapi Sadul itu sayang dengan umbelnya. Walaupun umbelnya sudah ke bawah, dia hisap lagi ke dalam. Dan dia berkata, sayang susah carinya. Dan dia sukanya cari layang-layang. Dia kejar layang-layang kemanapun layang-layang pergi. Dan kalau sudah terlalu banyak umbelnya, dia lap ke sebelah sini. Lalu kena matahari, itu umbel itu menjadi kering. Dan waktu dia berdiri di atas pematang sawah, ada angin, itu yang kering meletek satu-satu. Dan semua perempuan jijik melihat Sadul. Sadul, kamu mah jijik. Dan perempuan tidak suka pada Sadul dekat-dekat karena bau dan umbelan. Itu masa kecil si Sadul. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, rupanya Allah berkarya besar dengan si Sadul ini. Karena sekarang si Sadul ini berdiri di depan Anda. Jadi masa kecil saya sudah hitam, jelek. Saya tidak pernah membayangkan ngomong di depan umat yang rindu bertemu Tuhan. Betul atau tidak? Betul. Anda rindu bertemu Tuhan, bukan mau ketemu orang kayak gini. Saya tidak tahu ini mujizat atau musibah. Musibah bagi saya karena diundang ke sana sini.
Dan musibah bagi saya, setiap selesai pertemuan, seminar, semua ibu-ibu minta foto. Dan saudara-saudara dengarkan. Kalau ibu-ibu minta foto, dia tidak tahu bahwa pastor ini laki-laki. Main mendesak saja, semua dieratkan ke pastor. Yo aku kiyo kepenaan gitu ya. Tapi kan saya masih deg-degan gitu ya. Dan ibu-ibu tenang, ayo Romo, ayo foto gitu ya. Saudaraku, apakah bapak-bapak itu musibah atau mujizat? Dosa. Bapak ibu yang terkasih, ini mengarah kemana saya? Mau berubah? Di dalam dokumen gereja tentang hidup perkawinan, Bapak Paus Fransiskus pernah membuat dokumen yang berjudul Amoris Laetitia, yang artinya sukacita kasih. Dalam dokumen ini, Bapak Paus melihat ada tantangan hidup perkawinan. Apa tantangan pertama dalam hidup perkawinan? Pada zaman ini, banyak pasangan yang terlalu gampang menghentikan relasi. Menyedihkan. Jadi kalau sudah sering bertengkar, tidak memperhatikan, wes rampung wae. Serap perlu terus, tidak cocok kita. Jadi orang itu begitu mudah menyimpulkan kita sudah tidak ada cinta lagi. Tuhan salah menjodohkan kita. Itu. Bapak Paus melihat orang-orang sekarang itu memperlakukan pasangan seperti memperlakukan barang. Kalau sudah selesai nggak mau dipakai lagi, buang, selesai. Maka banyak istri yang dianggurkan oleh suaminya. Suami sibuk, istri pun sibuk sendiri. Tidak ada saling memperhatikan. Jangan lupa, sebelum perkawinan, engkau adalah segala-galanya bagi suamimu. Sebelum perkawinan, saudara-saudara. Tapi setelah perkawinan, maaf, tidak ada artinya bagiku. Jadi Bapak Paus pun melihat tragedi dari sebuah perkawinan. Kenapa bisa sampai seperti ini? Bahkan maaf, banyak sekali orang yang lebih menyayangi binatangnya daripada pasangannya. Binatangnya dipeluk, dicium-cium, suami dianggurin. Saya ingat waktu tahun lalu saya memberi khotbah Natal di hadapan Brimob Oikumene. Saya khotbah, Bapak Pendeta pesan Natal. Bapak Pendeta itu tahu sekali bahwa saya tidak nikah. Lalu dia datangin saya, Pastor, saya punya kesaksian. Apa Bapak Pendeta? Saya punya umat pastor. Pastor itu kan sekolah tentang konseling keluarga di Filipina. Iya Bapak Pendeta, begini, umat saya itu sudah tidak bisa komunikasi dengan istrinya. Lalu dia itu memelihara burung perkutut, pastor. Dan dia hampir tiap hari nyapa burung itu satu-satu. Jo. Dan istrinya nggak pernah diajak ngomong. Berangkat kerja pun, mah titip burung, pergi aja begitu. Tapi kalau udah pulang kerja, langsung dia datengin burungnya satu-satu. Dia pelihara baik, dia mandiin, dia bersihkan kandangnya. Sampai suatu saat si suaminya ini harus pergi keluar kota selama 3 hari. Lalu dia ngomong, Mah, saya 3 hari harus pergi keluar kota. Tolong ya urus, rawat burung yang di kandang itu. Saya mau pergi kerja, kamu tolong rawat baik-baik. Ya, siap,
kata istrinya. Lalu keesokan harinya dia tahu kebiasaan suaminya memandikan burung. Satu-satu kandang dia turunkan sama-sama. Tapi satu dia semprot, sepret. Lama, kesel, jengkel. Karena dia tidak mencintai. Dia ambil selang yang besar. Srot! Dan apa yang terjadi? Semua burung itu ngelepek dan mati. Lalu dia berkata, wah, mati. Karena dia tidak terlalu cinta, dia taruh lagi. Udah biarin. 3 hari kemudian suaminya datang. Dan seperti biasa, dia baru selesai turun tas, dia langsung cari. Jo. Kok enggak jawab? Lihat lagi, Jo. Mati. Dia lihat semuanya mati. Langsung dia teriak, "Mah, gimana ini? Kamu disuruh merawat burung-burung ini, semuanya mati. Kamu ini memang perempuan tidak bisa bertanggung jawab." Lalu istrinya dengan tenang ngomong, istri kan kayak gitu tuh, kalau punya masalah tenang-tenang toh. Tapi kalau suaminya bermasalah baru ribut. Lalu dia berkata kepada suaminya, "Pah, tenang, kenapa? Ini lihat burung-burungku mati." "Pah, ingat janji perkawinan kita, Pah." "Kenapa?" "Janji perkawinan saya berjanji kepada Tuhan untuk mengasuh dan mengurus 1 burung saja. Dan 1 burung ini sudah ada saingan 10 burung yang lain. Jadi daripada 1 burung ini mati, 10 saya matikan." Sebentar, kalau ibu-ibu, bapak-bapak tertawa wajar. Ini suster tertawa. Di susteran ada burung pastur siapa? Bapak ibu lihat, seringkali orang memperlakukan manusia seperti binatang, tapi memperlakukan binatang seperti manusia.